Dunia Abad Pertengahan, 500-1492. Historians menyebut periode dari 500 hingga 1500 sebagai Abad Pertengahan, melihatnya sebagai era terpisah yang terjepit di antara dunia kuno dan zaman modern. Pada kenyataannya, tidak pernah ada pemutusan yang jelas dengan dunia kuno. Di Mediterania Timur, Kekaisaran Romawi berlanjut selama hampir 1000 tahun setelah jatuhnya Roma, meskipun oleh para sejarawan diganti namanya menjadi Kekaisaran Bizantium. Tradisi kuno Tiongkok bersatu yang diperintah oleh seorang kaisar dihidupkan kembali pada abad ke-6 dan berlanjut ke dinasti Ming, meskipun dengan interupsi. Bahkan di Eropa Barat, di mana kehancuran setelah runtuhnya Kekaisaran Romawi paling nyata, agama Kristen bertahan di Roma sebagai penanda kunci perbedaan antara masyarakat yang dianggap beradab dan barbar. Bangkitnya Islam. Dominasi dua agama monoteistik yang saling bermusuhan, Kristen dan Islam, adalah ciri paling khas dari periode ini di sebagian besar Eurasia. Pendirian Islam pada abad ke-7 merupakan peristiwa yang transformatif, dan tentara Arab yang diilhami oleh keyakinan tersebut mengubah lanskap politik. Kekuasaan Muslim menyebar dari Spanyol di barat ke Asia Tengah di timur. Meskipun kekhalifahan Islam yang bersatu tidak dapat dipertahankan, agama tersebut memastikan kelangsungan peradaban, bahkan ketika kekuasaan dialihkan dari orang Arab ke orang lain seperti Turki. Kota-kota besar di dunia Muslim melampaui semua kota di dunia Kristen dalam ukuran dan kecanggihan, dan cendekiawan Muslim melestarikan ilmu pengetahuan Yunani kuno dan membangunnya di atasnya. Peradaban Islam tetap dinamis dan ekspansif sepanjang periode abad pertengahan. Kekayaan Eropa Barat. Di Eropa Barat, peradaban turun drastis dari tingkat yang dicapai di bawah Kekaisaran Romawi. Raja-raja pejuang menguasai populasi yang tersebar tipis yang ditopang oleh pertanian subsisten, dan daerah tersebut tetap menjadi mangsa perampok dan penjajah non-Kristen, seperti Viking dan Magyar, hingga abad ke-10. Nostalgia terhadap Roma kuno menyebabkan Raja Charlemagne dinobatkan sebagai kaisar pada tahun 800, tetapi Kekaisaran Romawi Suci, berdasarkan tradisi yang didirikan Charlemagne, gagal menyatukan Eropa Barat secara politik. Dengan tidak adanya sistem negara terpusat yang kuat, hubungan feodal menyatukan masyarakat. Sejak abad ke-11, kebangkitan budaya, perdagangan, dan kehidupan perkotaan Eropa Barat semakin pesat. Periode hangat abad pertengahan, 950-1250, ketika Eropa mengalami suhu di atas rata-rata, meningkatkan hasil dari pertanian, itu juga saat katedral dan kastil besar dibangun. Tetapi bahkan ketika tentara salib Kristen berjuang menuju Yerusalem di jantung dunia Muslim, arus peradaban justru sebaliknya, dengan para sarjana Islam yang jauh lebih maju dalam bidang kedokteran, filsafat, astronomi, dan geografi. Ekspansi dan kontraksi. Pada abad ke-13, populasi dunia diakini telah meningkat menjadi sekitar 400 juta, 2 kali lipat totalnya pada puncak Kekaisaran kuno. Jaringan yang luas menghubungkan Eropa dengan Cina dan kerajaan perdagangan Asia yang berkembang pesat, melalui darat di sepanjang jalur Sutra dan melalui laut melintasi Samudra Hindia. Kairo dan Venesia sama-sama menjadi kota kaya sebagai titik fokus di ujung barat perdagangan ini. Namun, kehidupan beradab tetap genting. Bangsa Mongol pejuang nomaden dari stepa Asia merebut kota-kota besar dari Timur Tengah hingga Cina Selatan, melakukan pembantaian besar-besaran. Penyakit mematikan juga sangat lazim. Dibawa di sepanjang jalur perdagangan pada pertengahan abad ke-14, wabah Black Death mungkin telah membunuh seperempat populasi dunia. Penemuan dan kemajuan. Kemajuan teknologi lambat tetapi secara kumulatif substansial. Sebagai negara paling maju di dunia, Cina adalah sumber utama sebagian besar penemuan, mulai dari kertas dan percetakan hingga kompas magnet dan bubuk mesiu. Bahkan Eropa yang relatif terbelakang mendapat manfaat dari perbaikan dalam pembuatan kapal dan pengerjaan logam, dan penemuan serta penyebaran bajak dan kincir angin mengubah pertanian.
Pada akhir abad pertengahan, kerajaan-kerajaan Eropa Barat telah berkembang dari negara-negara feodal berdasarkan sumpah setia, menjadi negara-negara yang lebih stabil dan tersentralisasi, mampu menyalurkan sumber daya utama mereka ke dalam proyek-proyek besar kolonisasi dan eksplorasi. Sementara itu, di Amerika, peradaban seperti suku Aztec dan Inca terus berkembang secara mandiri, tidak tersentuh oleh perkembangan di Eurasia dan Afrika, hingga para penakluk Spanyol tiba pada abad ke-16.